Oh, no, no, listen, I didn't mean... Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pelatih American football bernama Brian yang kala itu sedang menonton pertandingan para anak asuhnya. Tak berselang lama Brian nekat memainkan putranya yang bernama Lucas. Padahal ia sama sekali tidak mengerti dengan olahraga tersebut. Tentunya para pemain lain menjadi komplain mengingat Lucas hanya akan menjadi beban untuk mereka. Akan tetapi Brian tetap memainkan Lucas karena ia sangat ingin putranya menjadi pemain American football. Let's make it happen. Go, Lucas! Get in here. You're on Lucas! What the hell's he doing? Akibat blunder yang Lucas lakukan, tim asuhan Brian harus kalah telak oleh lawan. Selesai pertandingan itu, Brian mengobrol dengan istrinya atau ibu Lucas. Di sini si istri menyarankan agar sebaiknya Brian tak usah memaksakan Lucas menjadi pemain American football. Si istri melihat kalau Lucas tidak ada bakat di sana dan lebih baik menjadi penari saja, seperti yang sering Lucas lakukan sebelumnya. Four-leaf clover won't get... Brian yang tak mau putranya menjadi penari seperti perempuan, ia pun tetap akan memaksa Lucas agar bisa menjadi pemain American football. Hey, no more bullies. Malam harinya si istri menunjukkan kepada Brian kalau Lucas memanglah lebih cocok menjadi penari. Dan kita bisa lihat bersama tariannya. Melihat hal tersebut, sekali lagi Brian menegaskan kalau ia tak suka putranya menjadi penari. Dan bagaimanapun caranya, Brian akan mengajari dia supaya menyukai olahraga American football. We'll just have to cut back on a few things until you find something else. With him all day, just me and him? Was that good? Very good. Hari berikutnya, Brian membawa Lucas ke lapangan untuk mengajarinya cara melempar bola. Namun si koplak Lucas malah melakukan tarian ubur-ubur yang membuat Brian menjadi ilfeel. Kemudian Brian langsung saja mengajari Lucas cara melempar bola dan inilah hasilnya. Was that good? Sorry. My bad. That wasn't it. I'm sorry. Okay. Sorry. Tak lama Brian melihat ada seorang pria berbadan besar yang tengah mengajari putranya melempar bola juga. Namun nampaknya mereka sudah ahli yang membuat Brian menjadi iri. Brian pun berusaha melatih Lucas lebih keras namun hasilnya sama saja. Nice and tight. Okay. All right, you pick that one up. Di waktu yang sama si pria besar tadi yang diketahui bernama Jeff menghampiri Brian. Di sini Jeff bermaksud untuk mengajak Brian dan Lucas latihan bersama dengan mereka. Awalnya Brian menolak. Sebab Jeff terlihat begitu keras melatih putranya. Namun Jeff tetap memaksa dan inilah yang terjadi. Setelah latihan itu barulah Jeff dan Brian berkenalan. Terlihat juga Lucas dan putra Jeff yang bernama CJ mulai akrab lalu mereka pun main bersama. Catching a bug with my little bugger. Oh, that should keep busy for a while. Selang beberapa saat, Brian mengajak Lucas untuk pulang sebab ibunya sudah menyiapkan makan siang. Akan tetapi Lucas menolak karena ia ingin main dulu ke rumah CJ yang merupakan teman barunya. Begitupun dengan Jeff yang mengajak Brian agar mampir dulu ke rumahnya agar mereka bisa lebih akrab. Alhasil Brian pun mau ikut ke rumah Jeff hitung-hitung mengasuh anak-anak.
Sebelum pergi, Jeff mengajak dulu tos kepada CJ. Namun yang terjadi, CJ malah menghajar Jeff, lalu terjadilah smackdown di antara ayah dan anak itu. Setibanya di rumah, barulah kita diberitahu kalau ternyata Jeff ini adalah mantan pasukan khusus terbaik Amerika. Ia baru saja pensiun 1 tahun yang lalu, setelah pulang dari Afghanistan. Tak lama, Brian mengajak Jeff bercanda dengan mengatakan kalau Jeff dipecat dari militer pasti gara-gara takut dengan kecoa. Merasa tak terima, Jeff langsung menodong Brian, lalu inilah yang terjadi. Rupanya Jeff juga suka bercanda sama seperti Brian. Selanjutnya, Jeff dan Brian lanjut mengobrol menceritakan tentang kehidupannya masing-masing. Di sini Brian sempat bertanya kenapa CJ putra Jeff begitu kuat tidak seperti anak-anak pada umumnya. Jeff menjawab mungkin itu hanyalah genetik dari dirinya. Karena waktu kecil Jeff juga sudah kuat sama seperti CJ. Tak lama Lucas dan CJ datang lalu mengatakan kalau di belakang seperti ada orang yang sedang mengawasi mereka. Dengan cepat Jeff memeriksa namun tak ada siapa-siapa. Setelah itu Jeff mengajak mereka agar makan siang di luar, sebab di sini dirinya belum masak. Ketika akan memasuki mobil, Jeff sempat dibidik oleh seorang sniper, namun untungnya ia keburu berangkat. Artinya apa yang Lucas katakan tadi memanglah benar, karena sepertinya sedang ada orang yang mengincar Jeff atau CJ namun entah siapa. 30 menit kemudian terlihat Jeff dan Brian yang tiba di rumah makan, sekaligus tempat bermain untuk anak-anak. Di sini Jeff mengatakan kalau ia sendiri sebenarnya merasa aneh dengan perilaku CJ yang sedikit berlebihan. Contohnya sekarang CJ malah bergelantung di atas pipa. Padahal anak-anak normal pada umumnya tak mungkin melakukan hal itu. Brian pun menyarankan Jeff agar membawa CJ ke psikolog, siapa tahu dia ada kelainan. So did I. Tak berselang lama Jeff melihat ada seorang pria berjaket kulit masuk dan entah kenapa Jeff langsung siap-siap. Kemudian Jeff beralasan akan ke toilet sebentar. Padahal dirinya mengejar si pria berjaket kulit yang dimaksud. Dengan menggunakan kaos kaki yang diisi koin, Jeff masuk ke suatu ruangan lalu inilah yang terjadi. Setelah salah sasaran barulah muncul si pria tadi hingga terjadi perduelan dengan Jeff. Perduelan itu berlangsung cukup lama. Namun pada akhirnya Jeff dapat membuat orang tersebut pingsan. Setelah itu Jeff mengajak Brian, Lucas, dan CJ putranya agar pergi dari tempat tersebut. Namun saat akan masuk ke dalam mobil, lagi-lagi pria tadi datang bahkan sempat melesatkan satu tembakan. Untung saja Jeff dan yang lain berhasil melarikan diri dengan mobil. Di waktu yang sama datanglah teman-teman pria tadi menggunakan mobil lalu mengejar Jeff dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, Brian terus saja bertanya siapa mereka dan kenapa mengejar Jeff. Barulah di sini Jeff mengaku kalau mereka bukan mengejar dirinya, melainkan mengejar CJ. Untuk lebih detailnya Jeff akan menjelaskan nanti karena sekarang dirinya harus fokus agar lolos dari kejaran orang tadi. Meskipun membawa mobil dengan kecepatan tinggi dan ugal-ugalan, namun Jeff tetap santai, bahkan ia sempat-sempatnya berjoget sambil mendengarkan lagu kesukaannya. All right.
Pada akhirnya Jeff berhasil lolos karena mobil si pengejar tertabrak oleh tronton. Selanjutnya Jeff mengajak Brian agar mencuri dulu mobil di parkiran kafe, sebab mobil dirinya telah rusak parah. Where are you gonna go? Home. Yeah. Not a good idea, Bri. Hingga ketika sedang melihat-lihat mobil mana yang akan Jeff curi, Brian terus saja merengek meminta Jeff agar menjelaskan kenapa orang-orang tadi mengejar CJ. Akhirnya Jeff menjelaskan kalau sebenarnya CJ bukanlah anak kandungnya. 1 tahun lalu setelah keluar dari militer, Jeff sempat bekerja menjadi satpam di perusahaan penitipan barang. Di suatu waktu Jeff mendapat titipan barang yang sangat besar lalu ia simpan ke gudang. Namun ketika Jeff mengunci pintu, ia mendengar suara anak laki-laki meminta tolong. Jeff pun kembali membuka pintu lalu ia menemukan CJ. Ternyata barang besar tadi isinya adalah CJ yang entah anak siapa. Jeff yang takut CJ akan diapa-apakan, ia pun memutuskan untuk membawa CJ pergi dari sana. Semenjak Jeff membawa CJ, entah kenapa banyak sekali orang asing yang memburunya untuk mengambil CJ. Mendengar cerita itu, Brian bertanya kenapa Jeff tidak menyerahkan CJ ke kantor polisi. Jeff menjawab kalau ia sudah pernah melakukannya. Namun para polisi juga sama ingin memburu CJ. Mulai dari sanalah Jeff memutuskan untuk melindungi CJ dengan caranya sendiri. Akibat keasikan ngobrol, Jeff dan Brian jadi lupa kalau sedari tadi Lucas dan CJ berkeliaran entah kemana. Tak lama datang lagi beberapa mobil hitam yang berniat menculik CJ. Alhasil Jeff dan Brian berpencar untuk mencari anak-anak mereka. Sedangkan untuk CJ dan Lucas sendiri terlihat mereka yang bersembunyi di balik mobil. Karena mereka sadar kalau orang-orang tadi sudah datang kembali mengejarnya. Tak lama Brian berhasil menemukan CJ dan Lucas. Akan tetapi sayangnya mereka ketahuan oleh satu penculik yang hendak menembak, namun tiba-tiba pada akhirnya Jeff berhasil membawa kabur CJ, Lucas, dan Brian. Di tengah perjalanan, Brian sempat meminta Jeff agar menurunkan dirinya dan Lucas. Brian tak ingin ia dan Lucas sampai terbawa masalah gara-gara berteman dengan Jeff. Jeff pun meminta maaf karena hal itu hanyalah percuma. Mereka sudah menganggap Brian dan Lucas komplotan Jeff, jadi meskipun turun di sini akan tetap diburu. Satu-satunya cara adalah melawan mereka semua. Brian dan Lucas harus tetap stay ikut bersama Jeff sampai ia berhasil menguak siapa dalang di balik pemburuan CJ. Sekarang Jeff berencana akan membawa Brian dan Lucas ke rumah ayah Jeff dulu untuk beristirahat sementara waktu. Amazing woman who's then they put Emily in my life and Setibanya di sana, si ayah tak menyangka kalau Jeff sudah mempunyai anak, yaitu CJ. Jeff menjelaskan kalau CJ bukanlah anaknya. Namun si ayah tak percaya sebab CJ sangat mirip sekali dengan Jeff saat kecil. Setelah itu, si ayah menceritakan kepada Brian kalau semenjak ibu Jeff meninggal, si ayah menitipkan Jeff ke panti asuhan. Hal itu ia lakukan karena si ayah merasa tak sanggup mengurus anak sendirian. Kemudian si ayah memperlihatkan beberapa foto Jeff saat kecil bersama dengan orang tua asuhnya. Terlihat jelas di foto itu Jeff kecil memanglah sangat mirip sekali dengan CJ. Tentunya hal tersebut membuat Jeff menjadi bingung. Kenapa CJ sangat mirip padahal ia sama sekali bukan anak Jeff. Akan tetapi Jeff tak mau mempermasalahkan hal itu. Lagian Jeff sendiri sudah menyayangi CJ seperti anak sendiri. Kemudian Jeff mengajak CJ tos dan lagi-lagi ini yang terjadi. you're up high. Setelah itu Jeff meminta tolong kepada si ayah karena kedatangannya ke sini untuk menitipkan Lucas dan CJ. Namun si ayah meminta maaf karena sedari dulu ia tak bisa mengasuh.
Bahkan Jeff sendiri sampai ia titipkan di panti asuhan. Merasa percuma datang ke sana, Jeff pun langsung mengajak Brian dan anak-anak untuk segera pergi. Di tengah perjalanan, Brian bertanya kenapa Jeff bisa keluar dari militer. Jeff menjelaskan saat perang di Afghanistan, Jeff diperintah untuk menghabisi anak dari seorang teroris. Namun karena Jeff tak tega, ia membiarkan anak itu tetap hidup. Alhasil saat pulang ke Amerika, tiba-tiba Jeff diadili lalu dipecat dari militer karena dianggap tidak menuruti perintah atasan. Sebelum pergi, sang kolonel mengatakan kalau sampai kapanpun Jeff adalah prajurit terbaiknya. Andai saja sang kolonel mempunyai prajurit banyak seperti Jeff, mungkin mereka tak akan bisa dikalahkan. Jeff sendiri tak mengerti dengan perkataan sang kolonel. Dia terus memuji Jeff, namun dia jugalah yang memecat Jeff dari militer. Mendengar cerita itu, Brian hanya meminta Jeff agar bersabar. Karena hidup kadang di bawah, kadang di atas. You saw mine. I couldn't even do that right. Tak berselang lama, Jeff berhenti di salah satu resto untuk mengisi perut. Dari cara makannya saja, CJ sama persis dengan Jeff. Bahkan Brian sampai geleng-geleng kepala karena mereka memang begitu mirip melebihi anak dan ayah. Kemudian Brian bertanya siapakah rekan kerja Jeff saat menjadi satpam. Karena siapa tahu dia mengetahui dari mana asalnya CJ ini. Seketika Jeff teringat dengan satu rekannya yang selalu menemani Jeff saat bekerja menjadi satpam. Ditambah orang itu juga mengetahui tentang paket besar yang berisi CJ. Dengan segera Jeff mengajak rekannya itu bertemu di sebuah hotel. Let a master do the work. Okay. Hi, I'm Emily. Nice to meet you. Of course, JC. She's the one. Singkatnya, rekan Jeff tiba di hotel yang dimaksud. Ternyata Jeff sengaja berpura-pura menjadi wanita yang mengajak rekannya bertemu di hotel. Karena jika tidak dengan cara seperti itu, si rekan tak akan mau bertemu dengan Jeff. Ketika masuk ke dalam, rekan Jeff dibuat terkejut karena di sana ada Brian yang sedang santai lalu tiba-tiba setelah berhasil menangkapnya, Jeff langsung menginterogasi si rekan, yaitu menanyakan siapa dan dari manakah CJ berasal. Awalnya si rekan tak mau membuka mulut dan berpura-pura tidak tahu. Namun setelah Jeff akan menghajarnya dengan lampu, akhirnya ia mengatakan kalau CJ adalah anak kloningan yang diciptakan Profesor Simon. Nama CJ artinya adalah kloningan Jeff, karena dia diambil dari genetik Jeff. CJ sengaja diciptakan dengan versi lebih baik, lebih kuat daripada Jeff. Namun si rekan tak tahu apa maksud Profesor Simon menciptakan CJ. Dan entah siapa yang memerintahnya. Semua orang yang mengejar CJ adalah anak buah Profesor Simon karena Jeff telah mengambil CJ darinya. Mendengar hal tersebut, akhirnya Jeff mengerti lalu meninggalkan rekannya begitu saja. Selanjutnya, Jeff, Brian, dan anak-anak mendatangi apartemen berniat untuk beristirahat di sana. Sambil menunggu kunci kamar, Jeff mengetes lagi seberapa mirip ia dengan CJ. Jeff sampai menari ubur-ubur dan hasilnya memang mereka sama. Di balik itu, Brian dihubungi oleh istrinya. Ketika diangkat, yang berbicara bukanlah istri Brian, melainkan tangan kanan Profesor Simon. Di sini si tangan kanan mengalihkan ke panggilan video, lalu mengancam Brian akan menghabisi istrinya jika dia tak membawa CJ dan Jeff ke tempat yang mereka tentukan. Tak ada pilihan lain, akhirnya Brian hanya bisa mengiyahkan perintah si tangan kanan Simon. Selanjutnya, Brian mengajak Jeff ke suatu tempat dengan berpura-pura ia mempunyai tempat aman untuk bersembunyi. Di tengah perjalanan, sebenarnya Brian sangat tak tega melakukan hal ini. Namun apalah daya daripada istri menjadi korban. I think you're right. I really am gonna be the best dad. Isn't this incredible?
first, yeah. Okay. Tiga 30 menit kemudian Jeff, Brian, dan anak-anak tiba di tempat yang dimaksud. Jeff merasa sedikit aneh kenapa Brian mengarahkannya ke gurun seperti ini dan di manakah tempat amannya. Belum sempat menjawab, datanglah beberapa mobil dan pasukan Profesor Simon yang langsung mengepung mereka. Di sini barulah Brian meminta maaf karena jika tidak melakukan ini, istrinya akan menjadi korban. Setelah dikepung, keluarlah Profesor Simon yang langsung menghampiri Jeff. Jeff bertanya siapakah Profesor Simon sebenarnya dan kenapa ia membuat kloningan Jeff. Profesor Simon menjawab kalau Jeff tak perlu tahu karena ini adalah proyek besar. Kemudian Profesor Simon memerintah para anak buahnya agar membawa CJ sekarang juga. Sebelum pergi, Jeff menjawab lantas kenapa harus dirinya yang dibuat kloningan tidak orang lain. Sang profesor menjawab karena Jeff adalah yang terbaik. Hey. A pie. CJ. Setelah Profesor Simon dan para anak buahnya pergi membawa CJ, datanglah si tangan kanan yang kemarin sempat berduel dengan Jeff. Si tangan kanan langsung menodongkan senjata kepada Jeff, namun tiba-tiba Cool. No. meskipun tabrakan mobilnya meleset, setidaknya Brian dapat mengalihkan perhatian si tangan kanan yang membuat Jeff berhasil balik menghabisinya. Ketika sudah berhasil menghabisi si tangan kanan, Jeff, Brian, dan Lucas hanya bisa ngahuleng memikirkan nasib CJ akan dijadikan apa untuk kedepannya. Di waktu yang sama, tiba-tiba terdengar suara nada dering di ponsel si tangan kanan dan ternyata itu adalah Profesor Simon. Saat dibuka, ternyata Profesor Simon memberi Sherlock dan meminta si tangan kanan menyusul jika sudah menghabisi Jeff dan Brian. Tentu saja ini adalah kesempatan bagi Jeff untuk mencari tahu siapa dalang di balik kloningan itu. Sekarang Jeff berencana akan menyusul ke sana dengan mengandalkan Sherlock tersebut. Jeff tak memaksa Brian dan Lucas jika tak ingin ikut, karena urusan mereka cukup sampai di sini. Akan tetapi Brian yang sudah terlanjur peduli kepada CJ, ia pun memutuskan untuk ikut bersama Jeff apapun yang terjadi. Pada akhirnya mereka langsung mengejar Profesor Simon demi mencari tahu siapa dalangnya dan menyelamatkan CJ. Singkatnya, Jeff, Brian, dan Lucas tiba di markas Profesor Simon. Di sini Brian meminta Lucas agar menunggu di mobil, jangan pernah pergi kemanapun sebelum dirinya datang. Ketika di dalam, Jeff dan Brian memutuskan untuk berpencar. Target pertama mereka adalah menemukan CJ dulu dan setelah itu barulah mencari dalang di balik semua ini. Tak lama Brian dibuat gembira karena berhasil menemukan CJ lalu dibawa menuju ke pintu keluar. Kemudian Brian bertemu dengan Jeff yang juga berhasil membawa CJ. Sontak hal itu membuat mereka bingung kenapa CJ ada dua dan yang manakah yang asli. Tiba-tiba kedua CJ itu menyerang Jeff hingga dengan terpaksa ia melawannya. Saat berjalan menuju ruangan lain, muncul lagi beberapa CJ yang sama hingga membuat Jeff dan Brian semakin kebingungan. Lebih gilanya lagi, ternyata sang profesor menciptakan ratusan CJ dan mereka langsung mengejar Brian beserta Jeff. Sampai di suatu waktu Jeff dan Brian terpojok di jalan buntu yang membuat mereka hanya bisa pasrah. Kemudian datanglah dari belakang satu anak buah Profesor Simon yang menodong Brian serta Jeff lalu dibawa untuk menghadap Profesor Simon. Di tengah jalan, Jeff berhasil menghajar si anak buah lalu memerintah Brian pergi.
Kemudian Jeff lanjut dibawa sedangkan Brian pergi menuju mobil. Selang beberapa saat, akhirnya Jeff bertemu dengan Profesor Simon di ruangannya. Terlihat juga di sana ada sang kolonel mantan atasan Jeff di militer dulu. Karena ternyata dialah dalang di balik semua ini. Jeff bertanya kenapa sang kolonel sampai nekat melakukan hal ini. Sang kolonel menjelaskan kalau Jeff adalah prajurit terbaiknya sepanjang masa. Namun sayang ia harus dipecat karena tak memiliki keberanian menembak putra teroris. Sang kolonel sengaja memerintah Profesor Simon untuk menciptakan kloningan Jeff sebanyak mungkin. Dan nantinya mereka akan dijadikan tentara pasukan khusus. Dengan begitu, sang kolonel yakin mereka tak akan pernah terkalahkan oleh negara manapun. Jeff lanjut bertanya jika sang kolonel membuat banyak, kenapa ia sampai memburu satu CJ yang ditemukan olehnya. Sang kolonel menjawab kalau CJ itu versi sempurna dan ia akan menjadi pemimpin untuk para CJ lainnya. Kemudian sang kolonel memanggil CJ lalu memerintahnya agar melesatkan panah kepada Jeff. Sebisa mungkin Jeff menyadarkan CJ karena bagaimanapun mereka mempunyai hati yang sama. Tanpa disangka, CJ mau menuruti perintah dari Jeff dan ia pun langsung membalikan panahnya kepada Profesor Simon. Setelah itu, terjadilah perduelan antara Jeff dan CJ menghadapi beberapa anak buah sang kolonel. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, datanglah sang kolonel yang langsung menodongkan senjata, namun tiba-tiba lagi-lagi serudukan mobil Brian meleset. Namun meskipun begitu, ia berhasil mengalihkan perhatian sang kolonel, sehingga Jeff langsung menghabisinya. Setelah itu mereka keluar dan sekarang Jeff akan menjadikan CJ sebagai anak adopsinya. Sebelum pergi agar terlihat keren, Jeff meledakkan dulu markas sang kolonel lalu kemudian film pun tamat. Terima kasih buat semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.